Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah." Cari mukalah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah atau kenalilah Allah di waktu-waktu lapang dalam kondisi nyaman, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sempit. Maka Allah sebutkan kisah tentang seorang yang selalu mengenal Allah di waktu lapang, maka ketika dalam kondisi sulit Allah mengingatnya. Ya. Adalah kisah siapa? Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata Allah, "Wa dhannun," Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. "Idh dhahaba mughadiban," ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Kenapa dia dakwahi kaumnya? Ya, yang jumlahnya banyak dan mereka tidak mau beriman. Dan dia tidak sabar, kayaknya umatnya tidak bakalan beriman, maka dia pergi. Padahal Allah belum menyuruh dia untuk pergi. Maka dia pergi meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mughadiban, dalam kondisi marah. Wa dhanna alla naqdira alaihi. Dia menyangka dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disempitkan umurnya oleh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah uji dia. Maka dia naik di atas suatu kapal. Kemudian terjadi ombak besar, maka mereka keluarkan barang semuanya, ternyata kapal tetap akan tenggelam. Ketika berundian ternyata yang keluar nambah Nabi Yunus alaihissalam. Penumpang tahu ini orang soleh, mereka bilang enggak enak, naik ulang lagi, jangan dia. Bikin undian ternyata yang kedua keluar lagi Nabi Yunus. Kata mereka ini orang soleh. Bikin lagi ketiga ternyata masih keluar Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus sadar bahwasanya dia yang harus keluar. Maka dia pun loncat ke lautan, maka dia pun ditelan oleh ikan paus. Subhanallah. Bagaimana kondisi orang ditelan dalam perut seekor ikan. Ini kondisi sangat sulit. Makanya Allah mengatakan fanada fi dzulumat, maka dia pun berdoa dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Di situ Allah menggunakan kata plural, kata jamak fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Maka para ulama membahas kegelapan-kegelapan apa yang telah meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama mereka mengatakan kegelapan perut ikan paus. Dalam perut ikan paus ada lampu atau tidak? Tidak ada. Gelap. Seandainya antum bawa HP pun, mau telepon nggak bisa. Sinyal nggak ada. Dalam perut ikan paus. Kegelapan perut ikan paus. Gelap. Kegelapan yang kedua dalam kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan. Dalam laut gelap. Dalam kegelapan lautan. Kegelapan ketiga di malam hari ketika itu. Nabi Yunus berdoa kepada Allah di malam hari. Kegelapan yang keempat disebut kita hujan keras hingga awan hitam berada di atas lautan. Sehingga bertumpuk-tumpuklah kegelapan meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ya. Sebagian kalau mau ditafsirkan zulumat dengan kesulitan bisa saja, tapi ahli tafsir menyebutkan zulumat sini maksudnya kegelapan, benar-benar kegelapan. Maka kegelapan yang bertumpuk-tumpuk tersebut sulit bagi Nabi Yunus minta tolong sama siapa. Tetapi dia punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka dia berdoa, dia berkata, "La ilaha illa anta." Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang berbuat kesalahan. Kata Allah, "Fastajibna lahu fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami pun kabulkan doanya. Kami selamatkan dia dari penderitaannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami menyelamatkan orang-orang beriman. Baik, kenapa Nabi Yunus langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Yunus dahulu ketika dalam kondisi lapang, minal musabbihin, sering salat, sering bertasbih. Kalau dia dulu tidak sering bertasbih ketika dalam kondisi lapang, lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun, maka kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Mau dia berdoa tidak bakalan dikabulkan. Tapi kenapa Allah kabulkan? Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Dulu dia sering bertasbih, dulu dia sering salat, dia dulu sering beribadah, maka kami selamatkan dia ketika dalam perut ikan paus. Ini contoh bahwasanya ketika seorang di masa lapang ingat kepada Allah, orang gunakan hartanya senang-senang, jalan sana jalan kemari, lupa dengan ibadah, dia enggak.
dalam kondisi lapang justru dia sengaja untuk beribadah kepada Allah. Dia sengaja bangun malam mumpung sehat. Cek kolesterol aman, bangun malam saatnya. Kalau kolesterol udah tinggi ya mungkin susah bangun malam. Tapi alhamdulillah lagi sehat, semua lagi sehat, ibadah, ibadah. Mumpung lagi sehat. Maka orang seperti ini ketika dalam kondisi sulit, ketika dia ingat Allah, maka Allah akan mengingatnya.